Salam jumpa kembali pada persiapan khotbah minggu dalam minggu 20 setelah Trinitatis di bawah topik Tuhan Sumber Keselamatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 45 ayat 1 sampai ke ayat ke-7 dengan topik Tuhan Sumber Keselamatan. Oleh karena itu, mari kita membaca firman Tuhan. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberi kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku akan memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, seperti minggu sebelumnya kita membaca juga dari kitab Yesaya, dan kitab ini merupakan terbagi dalam 3 bagian. Pasal 1 sampai pasal 39 disebut dengan Proto Yesaya. Pasal 40 sampai pasal 45 disebut dengan Deutero Yesaya. Pasal 55 sampai 66 disebut dengan Trito Yesaya. Pasal 1 sampai 39 itu merupakan keadaan Israel yang meninggalkan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, mereka hanya melaksanakan keinginan dagingnya. Mereka melakukan yang keji di mata Allah. Kemudian pasal 40 sampai pasal 55 yang merupakan bahagian daripada topik kali ini, orang Israel berada di dalam pembuangan Babel. Mari kita bayangkan bagaimana keadaan dan perasaan mereka. Mereka terbuang di kota Babel, di Babel. Artinya mereka merasa bahwa Tuhan sudah melupakan mereka. Ada sebuah benteng yang sangat tebal menurut mereka yang menjadikan mereka merasa tersulut. Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan, namun bisa dikalahkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Artinya ada perbandingan dalam pikiran mereka. Apakah betul ada Tuhan itu? Apakah betul Tuhan membela kami? Apakah betul Tuhan masih mengenal kami? Pertanyaan ini wajar-wajar saja, karena memang bagaimana mungkin seorang yang dikasihi dan yang dibela Tuhan bisa masuk ke dalam jajahan dari orang yang tidak mengenal Tuhan? Namun keadaan ini dibolehkan oleh Tuhan agar mereka menyadari bahwa Tuhan masih sayang kepada mereka. Kalau kita baca tadi ayat 7, Aku yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Ternyata segala keadaan ada Tuhan di sana. Itu yang mau diingatkan oleh Tuhan pada firman Tuhan kali ini. Kemudian dalam keadaan terjepit ini, orang Israel bertanya, apakah kami masih mungkin keluar dari pembuangan Babel? Pembuangan Babel begitu menyedihkan bagi orang-orang Israel, karena mereka harus meninggalkan tanah perjanjian itu dan dibawa ke Babelonia. Di Babelonia mereka menjadi budak orang Babelonia,
dan orang-orang pintar, orang-orang hebat ditarik, diangkat semuanya, sehingga mereka menjadi merasa bahwa sudah berakhirlah kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan kali ini yang memiliki topik tadi adalah Tuhan sumber keselamatan. Artinya mau diingatkan bahwa dalam keadaan yang terjepit itu, dalam keadaan yang susah itu, ada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Dan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Pada ayat 1 dikatakan, Tuhan berkata kepada Yesaya, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada orang yang kuurapi. Artinya, kalau kita mengingat bahwa ada 3 orang yang diurapi, ada 3 jenis jabatan yang diurapi di dalam tradisi Israel. Yang pertama, imam, yang kedua raja, dan yang ketiga nabi. Dan ini dikatakan orang yang kuurapi. Siapakah itu? Orang Israel merasa tidak diurapi lagi karena mereka sudah menjauh daripada Allah dan sudah masuk dalam pembuangan Babel. Tapi Allah mengatakan kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Kores adalah seorang raja Persia yang mengembangkan kerajaannya dengan menjajah negara-negara sekitar. Bahkan Koreslah yang mengalahkan Babel dan mengeluarkan bangsa Israel dari Babel itu, menyuruh bangsa Israel untuk membangun bait Allah kembali. Kores yang di dalam benak orang Israel adalah orang yang tidak mengenal Allah. Namun Allah mengatakan dia adalah orang yang kuurapi. Pemahaman ini mau membuka wacana bagi bangsa Israel. Allah mampu dan bisa menggunakan siapapun untuk melepaskan mereka dari Babel. Sekali lagi, Allah mampu dan bisa melakukan dan memberikan siapapun untuk menolong saudara. Tidak hanya terbatas dengan apa yang kita pikirkan, tidak terbatas dengan hal-hal apa yang kita konsep dalam pikiran kita. Namun Allah bisa melakukan, malah mampu melakukan dan memberikan melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita duga dalam hidup kita. Seorang Kores yang tidak mengenal Allah, yang merupakan raja Persia itu, ternyata mengangkat mereka dari keterpurukannya dan memberikan kesempatan yang begitu berharga bagi bangsa itu agar mendirikan bait Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan pada firman Tuhan kali ini bahwa Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu terbagai. Saudara terkasih, yang pasti ketika bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan, mereka dihadapkan dengan tembok yang begitu tebal, dihadapkan dengan keadaan yang begitu terjal dalam pandangan kehidupan mereka. Namun Allah mengatakan, Aku hendak berjalan di depanmu. Allah ingin memimpin mereka di dalam kebuntuan, di dalam kesulitan yang mereka hadapi. Saudara terkasih, mereka dalam pembuangan, tapi Allah berjanji akan melakukan. Ini dikatakan akan melakukan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan, seterjal apapun kehidupan, setebal apapun dinding pemisah antara perasaanmu dan keadaanmu, sadari ada Allah yang berjalan di depan untuk menuntun dan memberikan yang terbaik bagi kehidupanmu. Sadari, meskipun engkau dalam keadaan terpuruk, yang tidak ada jalan keluar daripada apa yang hendak engkau jalani, sadari ada Tuhan yang berjalan di depanmu untuk menuntun, menembus gunung-gunung, merobohkan tembok-tembok yang menjadikan engkau bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Karena apa? Karena Allah. Yang ketiga, dikatakan pada firman Tuhan kali ini,
Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara terkasih, ketika orang Israel merasa sudah dimiskinkan, tapi bagi Allah ada kekayaan yang bisa mengubah secara langsung keadaan dan kehidupan mereka. Yang pada awalnya mereka menganggap bahwa Tuhan sudah melupakan mereka, namun Tuhan mengatakan, aku akan memanggil engkau dengan namamu. Saudara terkasih, coba kita bayangkan, ketika kita berjumpa dengan orang yang kita anggap tidak mengenal kita dan memanggil nama kita, bagaimana perasaan kita? Pasti perasaan kita selama akan menjadi dekat, dan ternyata dia masih ingat saya. Seandainya suatu saat kita berjumpa dengan orang besar yang kita anggap dia tidak mengenal kita, dan tiba-tiba ketika dia berpidato, dia mengatakan, saudara saya, dan memanggil nama kita untuk maju ke depan, bagaimana perasaan kita? Pasti kita merasa, wah, dia masih mengingat saya. Itulah yang akan dilakukan Allah bagi bangsa kepunyaan Allah itu. Itulah yang dilakukan Allah. Allah memanggil nama mereka. Allah tidak lupa kepada mereka dalam keadaan yang mereka hadapi. Yang kemudian pada firman Tuhan kali ini, Allah mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Allah lain, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Ayat 7, yang menjadikan terang, menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur, dan menciptakan nasib mawar. Firman ini mau mengatakan, Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa dan apa saja untuk menjadi keselamatan. Ketika ada pertolongan, jangan fokus kepada yang menolong, tapi fokus kepada Tuhan. Ketika ada jalan keluar, jangan fokus pemberi jalan keluar, tapi fokuslah kepada Allah yang menjadi sumber daripada jalan keluar tersebut. Orang Israel mau dilatih agar mereka tidak fokus kepada kekuatan mereka, fokus kepada pengetahuan mereka, fokus kepada keadaan yang membimbing mereka, tapi fokuslah kepada Tuhan dari sumber segalanya yang terjadi dalam hidup itu. Maka Allah itu sumber keselamatan. Yang mau dikatakan adalah, meskipun Kores yang merupakan orang Persia yang memberikan pembebasan bagi mereka, itu adalah cara Tuhan ketika Tuhan memegang tangan Kores sehingga mereka menjadi lepas. Allah lah yang harus diingat, Allah yang harus dibesarkan di dalam keadaan yang mereka hadapi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menekankan beberapa hal. Kalau dikatakan Allah adalah sumber keselamatan, yang pertama, ketika kita di dalam pergumulan yang berat, ketika kita di dalam permasalahan yang mungkin sulit untuk kita pahami dan kita mengerti, mari kita sadari Tuhan mampu memberikan dan melakukan melalui apa dan siapa saja untuk menjadi keselamatan bagi kita, untuk menolong kita, membebaskan kita dari keadaan kita. Tidak harus sesuai dengan yang kita pikirkan. Sebagaimana Kores adalah orang Persia, demikian Allah memilih siapa saja untuk memberikan pertolongan bagi kita. Yang kedua, mau dikatakan melalui firman Tuhan ini, bahwa tembok setebal apapun dan gunung seterjal apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu. Sekali lagi, tembok setebal apapun dan gunung seterjal apapun yang kau hadapi. Mungkin penyakit yang menjadi menghalangi engkau dengan dekat dengan Tuhan, atau persoalan-persoalan rumah tangga yang menjadikan terjal jalannya engkau lalui, atau banyak hal yang terjadi dalam pekerjaan dan usahamu, dalam rumah tanggamu, yang menjadikan engkau merasa sulit untuk bergerak dalam hidupmu. Sadari ada Tuhan berjalan di depan. Ikutilah Tuhan dalam menjalani kehidupanmu. Jangan terarah kepada persoalan itu,
terarahlah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu, tapi fokuslah kepada Tuhan yang berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat melangkah sesuai dengan iman, kepercayaan, meski dijalani dengan sukacita. Yang ketiga, melalui firman Tuhan kali ini, Tuhan bisa memulihkan kita. Tuhan bisa menyegarkan kita. Tuhan tidak lupa bagi kita. Dalam firman Tuhan, aku memanggil namamu. Nama kita sangat jelas dan terang bagi Allah. Meskipun kita lupa kepada Allah, Tuhan tidak pernah akan lupa. Oleh karena itu, mari kita selalu menyadari bahwa kita adalah biji mata Tuhan yang berharga di hadapan dan di mata Tuhan. Sehingga kita diperlukan bagi kita adalah menjadi tetap dekat dengan Allah dalam setiap kehidupan kita. Allah lah yang menjadikan segalanya, dan Allah lah sumber daripada segalanya, yang mengatur segala keadaan. Yang dibutuhkan dari kita sebagai orang percaya adalah berserah sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Allah. Meninggalkan kezaliman, meninggalkan hasrat dunia, dan masuk kepada kehendak dan keinginan Allah. Saudara terkasih, kalau Allah adalah sumber keselamatan kita, mari hidup tetap percaya dan fokus kepada kehendak dan keputusan Allah. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, kesegaran, dan semangat baru bagi kehidupan kita. Apapun keadaan, mari sadari ada Tuhan yang bisa melakukan apapun untuk menjadi membebaskan. Ada Tuhan yang selalu menopang dan memberikan melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Biarlah firman ini menjadi semangat baru. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Jadikan kami pelaku firman. Jadikan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.